Bismillahirrahmanirrahim. Ini tutorial cara membuat Google Form. Nah, pertama diklik dulu Chrome-nya. Setelah itu di sini diketikkan Gmail. Nah, biasanya kalau sudah diketikkan Gmail, itu nanti akan muncul tanda seperti ini. Sebentar. Nah, ada tanda seperti ini. Ini tinggal diklik. Terus cari yang ada Drive. Nah, ini ya, sudah ada Drive. Terus kita bikin folder dulu. Dimulai dari New. New folder. Nih, bikin tambah folder baru. Nih ya, sampai keluar ini, bikin folder misalnya UTS. Terus create. Ini mohon maaf agak lama. Nah, karena tadi sudah bikin folder UTS, ini kan muncul nih. Folder UTS kita klik. Nah, setelah itu bikin lagi dari sini New, terus ke More, terus ke Google Form. Nah, ini kita blank form aja. Oke. Nah, nanti karena kita juga mau membatasi pakai waktu, jadi kita setting dulu yang namanya add-on. Ada di sini titik 3, terus cari add-on. Nah, di sini search time limiter. Form limiter. Ini sudah ada yang ada gambarnya gembok, terus di install. Nah, sampai keluar ini ya, form limiter, terus ada tulisannya install, ini install. Terus continue. Nah, nanti dia akan bertanya, ini verifikasinya ke akun apa? Kalau saya akun sesuai dengan emailnya. Ini diklik. Terus semua tinggal allow aja.
Ini sedang proses. Nah, ini sudah berhasil diinstal. Kalau sudah berhasil diinstal, ini di close, ini juga di close. Nanti di atas ini di close dulu karena kita belum butuh. Nanti di atas ini tuh sudah ada tanda ini, add-on. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti nanti kita sudah bisa menyeting waktunya. Sekarang kita mulai untuk membuat soal melalui Google Form. Ini misalnya soal UTS, misalnya akuntansi biaya. Nah, di sini bebas mau ditulisin apa aja. Terus kalau di sini, oh iya, karena ini merupakan UTS atau kuis, ini kita setting dulu. Setting, ya, dibuat menjadi, nah ini untuk yang general. Kalau saya biasa pakai ini, collect email address, jadi maksudnya nanti supaya responden itu mendapatkan feedback atau mendapatkan laporan bahwa dia sudah mengirim. Karena kalau ini berlaku untuk mahasiswa, kadang-kadang mahasiswa itu merasa sudah mengirim tapi datanya belum masuk. Nah, kalau ada ini, insya Allah kan nanti mahasiswa akan dapat kiriman bahwa dia sudah mengirim. Ini kliknya saya always. Terus ini limit to one respondent, jadi biar cuma satu mahasiswa aja. Jadi kalau dia sudah keluar dia nggak bisa ngisi lagi. Itu. Terus setelah itu di presentation, kalau soalnya pilihan ganda, kita pakai yang ini shuffle question order supaya soalnya itu diacak. Jadi nanti tiap mahasiswa akan dapat soal yang berbeda-beda. Terus ini confirmation message biasanya di terakhir. Ini misalnya ditulisi terima kasih Anda sudah mengikuti UTS. Nah, kemudian yang ini quizzes ini kita geser make quiz gitu ya. Kemudian kalau saya biar sekalian dikoreksi dan dapat skor, ini tak centang semua. Jadi nanti kan selesai dari sini langsung ada skornya. Nah, ini save. Oke. Setelah itu kita mulai. Di sini biasanya akan muncul email address. Jadi supaya tahu mahasiswa masuknya. Oh ya, satu lagi tadi ada yang kelupaan. Oh ini ya. Di setting biasanya ini mahasiswa tidak boleh posisi ngedit, jadi nggak boleh melihat dari yang lain. Artinya pokoknya kalau sudah dikirim udah selesai gitu. Nah, udah. Yuk kita mulai. Ini biasanya kan nama. Kalau nama dia otomatis nanti short answer. Ini posisinya yang ini required ya, harus diisi. Terus yang kedua name. Nah, name ini nanti dia otomatis. Terus yang ketiga, kalau kelasnya banyak, misalnya kelas A, B, C, D. Oh iya, jangan lupa di sini kan sudah ada mata kuliahnya. Di sini cantumin kelas. Kelas ini dibuat multiple choice supaya mahasiswa tinggal ngeklik aja, biar nggak kelupaan. C, D misalnya. Seperti itu. Ini juga required ya, gitu. Nah, kalau data sudah selesai semuanya, ini jangan langsung tambah nanti. Oh ya, kalau mau nambah pakai ini ya, tambah. Misalnya ada data lagi yang lain, tambah gitu. Nih seperti ini. Tapi kalau nggak pakai, kalau mau menghapus dari sini. Nah, gitu. Nah, terus kalau ini sudah halaman 1 kan biodata, supaya belum bisa melihat soalnya, ini pakai, kalau sudah selesai pakai add section. Nah, jadi di sini kita bisa tulisin soal. Tuh. Oke, soal. Terus tinggal plus lagi. Nah,
nggak usah dikasih nomor karena nanti kan akan diacak gitu ya. Ini soalnya mau multiple choice. Kalau misalnya soalnya udah ada di Word, kita tinggal pindah. Sebentar, ini saya kasih contoh. Misalnya sebentar. Nih, mohon maaf laptopnya agak-agak melambat, minta diganti. Misalnya ini, saya sudah ada koleksi soalnya. Ini ya, akuntansi biaya. Oke. Oh, kok laptop? Oh, yang ini. Ini harus bersabar. Karena kalau dikemrungsungin dia nggak jalan. Tuh kan bener. Jadi harus bersabar. Nah, nih misalnya sabar besar. Nih misalnya ini caranya seperti biasa, ini di copy ke sini. Kan? Copy. Nah, terus optionnya tinggal apa? Tadi ini bagian dari sama, ini juga harus di copy. Ini boleh di copy semua langsung. Masuk sini. Nah, ini kan ada A, B, C, D-nya. Ini nanti kan rencana mau diacak ya. Pilihannya pun nanti diacak. Jadi ini dihilangkan A, B, C-nya. Untuk lebih aman ketika membuat soal di Word itu nggak usah pakai A, B, C. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita harus membuatkan kuncinya. Nanti fungsinya, kunci ini akan langsung mendeteksi jawaban mahasiswa betul atau salah. Kalau misalnya jawabannya betul, juga langsung akan keluar skornya. Nah, ini tadi caranya. Di paling bawah tadi ya, answer key. Terus ini kita klik. Nah, terus ini dikasih poin. Misalnya poinnya satu soal pilihan ganda 2. Gitu. Terus ini dan itu kan. Terus jangan lupa di sini ini required, ini kan berarti ini harus diisi ya, tapi kita beri kebebasan ke mahasiswa. Ya kalau misalnya dia nggak bisa, dia nggak usah jawab juga nggak apa-apa gitu. Nah ini titik 3 ini jangan lupa, karena soalnya pilihan ganda maka harus pakai diklik untuk supaya pilihannya acak nih, shuffle option order. Tadi udah belum sih? Oh ya udah. Kalau mau menambah soal ini tinggal tambah lagi. Nah nanti copy lagi dari sini gitu. Kalau misalnya mau hitungan, kalau hitungan berarti ini misalnya ya, mana ya hitungan? Oh kalau ini pakai gambar. Kalau pakai gambar nanti beda lagi. Oh ini misalnya, ini hitungan. Oh iya, karena soal ini diacak, kalau misalnya kasusnya seperti ini, soalnya untuk beberapa nomor, ada baiknya soal tetap dikopikan. Gitu ya. Kenapa? Karena nanti kalau misalnya soalnya sudah diacak, nggak dikopikan, khawatirnya nggak kebaca di nomor yang sebelumnya, bukan nomor yang sesudahnya. Itu. Nih soalnya, terus ini soalnya misalnya besarnya barang tersedia untuk dijual, ini nanti dikopi ke sini. Nah, kayak gini.
optionnya itu dikopikan ke sini. Ini diketik, di copy terus tempel. Ini ABCD-nya saya hilangkan dulu. Nah, seperti ini. Jangan lupa dikasih jawaban. Ini jawabannya D. Dikasih jawaban tadi di sini ya, answer K. Terus ini diklik, kasih poin misalnya karena ini hitungan dikasih poin 5. Terus ini done. Nah, terus ini dikasih untuk diacak pilihannya. Ya, oke. Nah, kalau misalnya soalnya sama tapi mau digunakan untuk nomor berikutnya, kita tinggal klik ini. Oke, ini diklik kan yang beda nanti paling bawahnya ini ya kan. Soal yang ini, kalau ini pertanyaannya kan besarnya barang tersedia untuk dijual. Nah, kalau nomor berikutnya misalnya ini, harga pokok penjualan. Jadi soalnya ini juga boleh di copy. Ini yang besarnya tersedia untuk dijual ini dihapus, diganti yang ini. Kalau pilihannya ini kebetulan sama ABC-nya, tapi jawabannya adalah C. Berbeda ya. Jawabannya, oh pilihannya beda ternyata. Ada angka 4.500.000. Nah, oke. Udah selesai. Jangan lupa answer key di 4.500.000. Ini kan jawabannya, ini kan jawaban yang tadi. Karena yang tadi jawabannya, yang ini jawabannya berbeda dengan yang tadi, ini diklik. Artinya ini bukan jawaban yang benar. Terus ini 5 poin. Gitu. Terus dan jangan lupa ini diacak. Shuffle option order. Nah, kalau misalnya soalnya mau jawaban singkat untuk hitungan sebenarnya bisa. Misalnya ini ya, soalnya sama, tapi dia mau minta jawaban ini. Soalnya ditanyain harga pokok per unit. Misalnya nggak mau pakai pilihan ganda, tapi mau pakai jawaban singkat, ini tinggal diklik menjadi short answer. Nah, terus answer K-nya tetap dikasih correct answer-nya berapa. Misalnya di sini kan 170 rupiah. Ini juga. Cuma resikonya kalau seperti ini, khawatirnya mahasiswa hanya menjawab 170 tuh dianggap salah. Karena dia nggak pakai RP. Kayak gini. Kalau misalnya mau yang seperti ini, kita bisa menambahkan di sini nih. Ini sudah ya correct answernya ini. Terus ini poin 5 misalnya. Terus ini done. Nah, ini tadi di sini ditambahi supaya mahasiswa mengikuti format ini RP titik-titik, 00 gitu.